Dikisahkan juga dulu di zamannya Ibrahim ibnu Adham, salah seorang ulama wali Allah. Beliau pernah didatengin ketika melewatin pasar, ditanyain sama orang-orang yang di pasar, wahai Syekh, wahai Ibrahim, kenapa doa-doa kita ini tidak cepat diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala? Kita ini banyak berdoa tapi doa kita nggak diijabahi sama Allah. Ini apa sebabnya? Kata Ibrahim ibn Adham apa? Li'anna qulubukum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian itu mati dari 10 perkara. Ada 10 perkara yang mati di dalam hati kalian, ini yang menjadikan doa kalian nggak diijabahi sama Allah. Atau lama diijabahinya. Kata beliau yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kalian itu tahu Allah tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Kalian tahu Allah Tuhan kalian, tapi haknya Allah tidak kau tunaikan. Perintahnya sholat, perintahnya zakat, perintahnya puasa, ini hak-haknya Allah. Kalau tidak kau tunaikan, doa-doamu tidak diijabahi sama Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, jangan cuma ngatakan, jangan cuma meyakini, tapi tunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kau tunaikan. Kita punya istri. Istri kita tidak menjalankan haknya sebagai seorang istri, nggak ngelayanin kita, nggak taat sama kita, kita marah kok. Kita punya pembantu, ada aturannya, pembantu ya harus begini, harus begini. Nggak, pembantu kita nggak mau kerja, disuruh kerja nih, rumah kok kotor nggak disapu, malas saya nggak mau nyapu, marah kita. Karena apa? Pembantu tadi kita gaji tapi tidak menunaikan haknya. Begitu juga dengan Allah, kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih rezeki, dikasih nyawa, dikasih umur, dikasih oksigen sama Allah, menghirup oksigen gratis, bisa bernafas dengan gampang, tapi haknya Allah nggak ditunaikan. Gitu minta doanya mustajab, tapi ngelakukan haknya Allah nggak pernah ditunaikan. Nah, ini susah. Jadi kalau mau doanya diijabahi, ya tunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim ibn Adham, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kalian ngaku kalau cinta kepada Rasulullah, wa taraktum sunnatih, tapi kalian ninggalkan sunnah-sunnahnya. Padahal orang itu nggak bisa dikatakan cinta kecuali meneladani kekasihnya. Nggak bisa dikatakan cinta kecuali apa? Mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya dan membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya. Kalian ngaku cinta Nabi tapi ninggalin sunnahnya. Akhirnya apa? Pengakuannya pengakuan dusta. Akhirnya doa-doa kalian gak cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qara'tum Quran falam ta'malu bihi. Kalian baca Quran tapi gak ngamalkan isinya Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bawa hukum, bawa syariat. Kalian baca tapi kalian gak ngamalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Kalian masih berdusta. Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk menunaikan sholat, kalian tidak sholat. Dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah jangan berbuat zalim kepada orang lain, kalian berbuat zalim. Jadi Quran cuma dibaca nggak diamalkan. Hati kalian mati dari ini. Akhirnya apa? Doanya nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akaltum ni'amallah walam tu'addu syukriha. Kalian makan dari nikmatnya Allah tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat gak bersyukur, padahal cara supaya kenikmatan itu tetap ada pada dirimu, satu-satunya cara adalah dengan bersyukur. Gak bisa dengan dijaga, jaga tok gak cukup. La in syakartum la azidannakum. Dikasih sama Allah rumah, harta, kemewahan dan lain sebagainya, supaya nikmat itu tetap ada apa? Disyukuri. Syukurnya dengan apa? Bukan hanya dengan lisan mengucap alhamdulillah, tapi menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu untuk perkara-perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta disedekahkan, dikeluarkan zakatnya buat bantu orang, itu malah menjadikan hartamu terjaga. Kalau tidak bersyukur cuma ngandalkan dirinya, berapa banyak orang yang rumahnya itu dikasih anjing, dikasih satpam, dikasih CCTV, kejebolan, ada maling masuk, rampok masuk. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih harta berlimpah. Terkadang kita dapetin apa? Ada orang punya harta banyak, rumahnya wala ada CCTV-nya, gak ada satpamnya, gak ada anjingnya, orang noleh ke rumahnya aja enggak.
Maling itu noleh ke rumahnya aja enggak. Karena apa? Ketika bersyukur dijaga sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Dan orang-orang yang jauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat dijaga, bukan hanya dirinya, hartanya dijaga sama Allah, keluarganya dijaga. Hartanya dijaga, keluarganya dijaga. Tapi orang yang nggak takut sama Allah, cintanya sama Allah setengah-setengah, cintanya sama dunia luar biasa. Haknya Allah nggak ditunaikan, tapi hartanya dijaga dengan penjagaan yang ketat. Akhirnya tetap hilang. Tapi kalau orang-orang yang bersyukur kepada Allah, syukurnya dari menjadikan kenikmatan tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultum inna syaitan aduun lakum walam tukhalifuh. Kalian itu ngaku kalau setan itu musuh kalian, tapi kalian malah taat sama setan. Gak menghindar, gak menjauhin syaitan. Harusnya kalau tahu syaitan itu musuh, jauhi, jangan diikutin. Yang ngikutin syaitan berarti kita nggak konsekuen dengan ucapan kita. Musuh kita adalah syaitan. Zaman sekarang orang yakin kalau setan itu adalah musuhnya, malah saudara seagamanya dimusuhin. Saudara seimannya yang diharamkan kita mencaci, memaki, yang diharamkan bagi diri kita menzalimi dirinya, malah kita benci. Ada saudara kandung malahan, gara-gara warisan benci sama saudaranya. Gara-gara saudaranya mungkin lebih kaya atau dapat kenikmatan yang lebih, iri, hasad. Saudaranya dibenci, setan nggak dibenci. Orang yang benci saudaranya pada hakikatnya apa? Dia malah bersyarikah dengan syaitan. Ngikutin syaitan, musuhin saudaranya. Padahal yang harus dibenci bukan manusia, yang dibenci itu syaitan, yang dimusuhi itu syaitan. Tapi zaman sekarang malah kebalik. Kita malah benci manusia, malah benci saudara seiman kita, malah ngikutin syaitan. Nah, kalau kita yakin syaitan itu adalah musuh kita, maka jangan diikutin, tapi yang ada harus kita jauhin. Kemudian yang keenam, qultum innal jannah haq walam ta'malulaha. Kemudian yang keenam, kata Ibrahim ibn Adham, kalian mengatakan meyakini kalau surga itu ada. Orang yang mati nanti bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Kalian meyakini surga itu ada, tapi kalian malah nggak berbuat sesuatu supaya kalian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kan aneh. Kalau nggak kepingin masuk surga, berarti kepingin masuk mana? Hanya ada dua tempat. Nanti kalau manusia meninggal hanya ada dua tempat, surga, jannah, wanar. Yang pengen masuk surga, ya harus beramal dengan amalannya penduduk surga, beramal dengan amalan yang nanti bisa mendatangkan rahmat Allah, dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikatakan juga sama beliau, qultum innan nar haq walam tahrabu minha. Kalian juga mengatakan kalau neraka itu hak ada, tapi kalian tidak menghindar, malah menuju ke neraka. Nah, kalau kita setiap kali berbuat maksiat itu kan tandanya kita nggak lari dari neraka, tapi kita malah mendekat ke neraka. Karena perbuatan maksiat itu menjadikan manusia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Perbuatan taat menjadikan manusia itu dijauhkan dari nerakanya Allah, didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara-perkara yang mati di dalam hati manusia, kata Ibrahim bin Adham, yang menjadikan doa-doa juga tidak cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, qultum innal maut haq walam tasta'iddu lahu. Kalian itu mengatakan kalau kematian pasti akan datang, tapi kalian nggak siap-siap. Na'udzubillah, sekarang saudara-saudara kita itu sedang ada yang ditimpa musibah, ada tsunami. Kemudian ada isu kalau di sini bahaya, sini rentan bahaya. Misal, na'udzubillah, semoga kita dijauhkan, ini cuma sebagai permisalan saja. Kalau kita dikasih tahu malam hari ini di tempatmu akan ada bencana, apa terus kita nggak siap-siap untuk keluar dari tempat tersebut? Ya pasti kita bersiap-siap menyelamatkan. Wong kita dikabarin daerah Anda nanti banjir, naikkan barang-barang ke atas. Bersiap-siap. Kenapa kok barang diangkatin semua? Siap-siap kalau banjir datang. Paling tidak harta kita sudah selamat dan kita juga sudah menyelamatkan diri. Ada persiapan. Kalau tidak jadi banjir, ya alhamdulillah, yang penting siap-siap. Sedia payung sebelum hujan. Lebih baik daripada kehujanan baru nyari payung. Nah, kalian ini tahu kalau kematian datang, kenapa nggak siap-siap? Kata Ibrahim bin Adham, kalian mengatakan kematian itu pasti akan datang. Satu-satunya sesuatu yang ditunggu dan pasti datang itu kematian. Manusia nggak bisa ngelak dari kematian. Kematian itu di depan mata. Jadi kita itu seperti dikabarin, engkau bengi nggonanmu banjir.
Seperti dikatakan itu, nanti kau bakal mati. Banjir saja bikin kita siap-siap. Banjir saja kabar, kalau kita dikabari nanti tempatmu kebanjiran, jadikan kita siap-siap. Tapi ketika kita tahu kematian itu bakal datang, kematian ini kan ngarah ke kita, tapi kita nggak siap-siap. Padahal di kanan kiri kita sudah banyak yang meninggal dunia. Itu kan teguran, risalah, surat kecil dari Allah nih loh, yang meyakini kalau mati harus tua, ada umur 15 tahun mati. Yang meyakini kalau mati itu harus sakit, ada yang sehatnya luar biasa, bahkan matinya dalam keadaan olahraga, banyak. Ini kan risalah dari Allah, kematian pasti akan datang. Yang diharuskan bagi kita apa? Bersiap-siap. Bagaimana caranya kalau saya mati itu saya dalam keadaan ibadah sama Allah, hati saya ingat sama Allah Ta'ala, bukan dalam keadaan ghaflah. Oh, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan ya, berarti sepanjang hari saya harus sering berzikir. Saya harus memperbanyak amal ibadah. Supaya apa? Ketika wafat, saya wafatnya dalam keadaan ibadah kepada Allah, hati nggak lalai kepada Allah. Nah kalau sehari waktunya paling banyak sama handphone, na'udzubillah, matinya nyekel handphone. Ya, apalagi matinya sedang nyebar kabar fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kematian itu datangnya faja'ah, kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Kalau orang itu sibuknya sehari dalam ibadah, ya insya Allah matinya pasti ibadah, karena sehari itu paling banyak dia lakukan apa? Ibadah. Tapi kalau buang-buang waktu, ya akhirnya wafatnya dalam keadaan dia sedang membuang-buang waktu, nyanyiakan waktu, dalam keadaan tidak ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyadu billah. Kemudian yang kesembilan, intabahtum minan naum fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasaitum uyubakum. Kalian itu bangun daripada tidur dan kalian sibukkan diri kalian dengan kejelekan orang lain daripada kejelekan diri kalian sendiri. Ini zaman kita. Bangun tidur sudah cari handphone, buka sosial media, cari kabar baru, apa yang dilakukan sama fulan. Jadi bangun tidur sudah sibuk sama kesalahannya orang lain, tapi nggak pernah menyadari kesalahan dirinya sendiri. Orang yang sibuk sama kesalahannya orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri, orang yang sibuk dengan keburukan orang lain daripada keburukan orang dirinya sendiri, itu seperti orang yang sakit tapi bukannya sibuk ngobatin penyakitnya dia, tapi malah ngobatin penyakitnya orang lain. Kita sakit gigi, kemudian tetangga kita sakit gigi, bisa enggak kita itu sibuk ngobatin giginya tetangga kita daripada giginya kita sendiri? Tidak bisa. Adapun kalau kita mau bantu tetangga kita supaya giginya itu sakitnya hilang, itu paling tidak kita ngilangkan sakit gigi kita dulu. Karena kalau kita sedang sakit gigi, tidak konsen, sakit luar biasa. Begitu juga dengan orang yang uyub, aib ini kan penyakit. Aib, kekurangan itu kan penyakit yang harus disembuhkan. Kita malah nggak mempedulikan penyakit kita, malah peduli sama penyakitnya orang lain. Itu orang yang sibuk ngurusin keburukan orang lain daripada keburukannya dirinya sendiri. Itu sama seperti orang yang sibuk ngurusin penyakitnya orang lain. Ada orang sakit gigi, dia sibuk ngurusin penyakitnya orang lain daripada penyakitnya dia sendiri. Itu kalau ngurusin aibnya orang. Yang ada kita disuruh memperbaikin diri kita sendiri. Sebelum kita nasihatin orang lain, lihat kita sudah baik belum. Sebelum kita ngurusin aibnya orang lain, kita punya aib juga yang harus kita benahi, yang harus kita benarkan. Jadi jangan sampai kita bangun tidur kita sibuk dengan uyubun nas, dengan keburukan-keburukan orang. Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, kalian itu memakamkan orang-orang yang sudah wafat di antara kalian tapi nggak ngambil ibrah, nggak ngambil pelajaran kalau kalian juga bakal mati. Hari ini saya mandu, besok saya bisa dipandu. Kalau saya mati, saya ditangisin sama orang karena kehilangan saya, atau orang malah ketawa seneng karena saya mati. Ini kan harus dipikirkan. Orang yang hidupnya menebar manfaat, kematiannya jadikan orang kehilangan. Orang yang baik itu ketika meninggal dunia banyak orang yang kehilangan. Tapi orang yang buruk ketika mati orang pada seneng, alhamdulillah fulan sudah mati, selesai sudah, kita nggak diganggu sama fulan. Lah kalau orang sama kematiannya aja senang, terus gimana nanti dihisab sama Allah? Berarti banyak perbuatan buruknya. Akhirnya nggak ada yang ngenang, nggak ada yang doakan kita.
Tapi kalau kita berbuat baik sama orang, akhlaknya kita baik sama orang, kita wafat orang sedih kehilangan. Kalau orang ingat sama kita, doakan kita. Kita kalau punya teman, saudara yang baik sama kita wafat, ketika kita kehilangan, ya Allah fulan, itu orang yang baik, masya Allah. Dulu saya itu nggak punya masalah kecuali dibantu sama dia. Kalau ingat, yang diingat kebaikannya, kemudian doakan Allah yarhamuh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan surga. Walaupun sudah mati sekian puluh tahun, setiap orang kehilangan dia didoakan. Karena apa? Hidupnya baik. Tapi kalau orang yang buruk, begitu keleng, eleng yang dieleng apa keburukannya? Wah kalau fulan masih hidup, ente tidak bisa naruh duit di sini, pasti disabet duitmu hilang, dipangan. Kurang ngerti halal, ngerti haram. Yang diingat malah keburukannya. Naruhkan uang di rumah, alhamdulillah fulan wis mati, coba seenok diambil nih uang-uang kita, yang ada malah keburukannya dan tidak didoakan. Nggak terus Allah yarhamuh almarhum, enggak, orang diem. Tapi kalau orang baik didoakan, dimintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah merahmati. Jadi perbuatan maksiat itu justru yang akan menghambat apa? Menghambat doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.